Terus kabupaten setengah sekarat Pangandaran. Aina mah pembangunan fisik-fisik yang mercusuar apalagi jangan dulu. Setelah menyebut Banjar sebagai kota yang paling ripuh, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga menyentil Pangandaran sebagai kabupaten setengah sekarat. Celetukan dari Deddy di sebuah acara formal di hadapan sejumlah kepala daerah di Jawa Barat beberapa waktu lalu itu viral di TikTok. Dalam video tersebut, selain Pangandaran, Deddy juga menyebut Bandung Barat, Bandung, dan Cimahi masuk dalam daerah setengah sekarat. Sedangkan Cianjur dan Purwakarta masuk dalam kabupaten setengah kaya. Candaan atau celetukan dari Gubernur Jawa Barat tersebut pun mendapat respon dari Solihin, mantan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Ex-sekretaris BKAD Pangandaran ini menyadari bahwa Pangandaran saat ini sedang tidak baik-baik saja. Punten kasadaya wargi anu aya di lembur di Pangandaran, abdi ngiring sumbang pemikiran lah. Ieu mah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, pasti teu sempurna, pasti mudah-mudahan tapi aya sasireun sabeunyereun tiasa menjadi bahan pertimbangan. Sebenarnya yang diharapkan dari kami sebagai warga Pangandaran adalah langkah strategis bagaimana cara mengatasi atau menyudahi kondisi defisit, kondisi hutang yang begitu besar di dalam postur APBD Pangandaran. Sebagai warga Pangandaran, ia berharap ada langkah strategis untuk mengatasi atau menyudahi kondisi defisit hutang yang begitu besar di dalam postur APBD Pangandaran. Solihin pun menyarankan agar pemerintah Kabupaten Pangandaran mengurangi belanja kemudian meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, fokus menyelesaikan utang karena utang tersebut akan selalu muncul dalam neraca keuangan. Yang ingin kami dengar itu langkah-langkah apa? Bukan hanya secara klise disampaikan meningkatkan PAD dan melakukan efisiensi belanja, tapi justru apa langkah realnya? Apakah sudah muncul di APBD langkah-langkah real itu? Jadi kalau saya boleh mengusulkan atau memberi saran lah gitu ya, untuk 2 atau 3 tahun ini kita wayahna, dan insya Allah masyarakat oge moal protes, insya Allah wayahna kurangi belanja, tingkatkan pendapatan, hasil dari PAD kita fokus untuk menyelesaikan hutang. Karena hutang ini akan muncul terus di dalam neraca sebagai bagian yang menjadi sorotan juga oleh hasil audit BPK atau siapapun gitu kan. Karena ini akan mengganggu going concern, akan mengganggu kelangsungan hidup. Jadi betul kata Pak Deddy dalam kondisi sekarang itu betul. Bagaimana mungkin APBD 1 triliun hutang kita 400 miliar, kan itu nggak sehat banget gitu kan. Ia berharap para pemimpin di Pangandaran mengumpulkan para pengusaha untuk diajak diskusi atau bernegosiasi. Tujuannya, pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan negosiasi dalam melakukan pembayaran pencicilan utang yang terhutang kepada pengusaha atau rekanan. Mudah-mudahan ini para pemimpin yang ada di Pangandaran, yang dilakukan itu adalah sok dari awal sekarang, kumpulkan seluruh pengusaha, ajak diskusi, ajak bernegosiasi agar mau melakukan pencicilan hutang. Hutang yang terhutang kepada para pengusaha, para rekanan, dibayar tapi dicicil. Insya Allah mungkin dengan legowo dia akan menerima. Tapi benar-benar muncul di dalam APBD angkanya berapa untuk membayar hutang. Kemudian hutang-hutang kepada pegawai, teh dia punya keluarga, kemudian juga dia supaya etos kerjanya tinggi, ya tidak bisa juga dikatakan wayahna atau sedang dipikirkan, tapi justru lakukan bahwa untuk hutang kepada karyawan, TPP atau itu honorarium kepada sukuan-sukuan itu dilakukan pencicilan, dibayar, dicicil ya. Supaya Pangandaran tidak menjadi kabupaten setengah sekarat di Jawa Barat, Solihin pun memberikan solusi. Jalan keluarnya yaitu tidak melakukan pembangunan besar terlebih dahulu. Seperti menunda pembangunan fisik mercusuar yang tidak usah dulu menggunakan APBD. Hal itu bertujuan untuk mengembalikan kondisi APBD ke titik nol. Aina mah pembangunan fisik-fisik yang mercusuar apalagi jangan dulu lah.
Kalaupun kita mau membangun, ambil aja dari kalau ada ya, kalau kita pinter negosiasi, kita minta ke DAK, ke leading sektor pembangunan di kementerian-kementerian. Kemudian kalau bisa juga kita juga minta bantuan-bantuan keuangan dari provinsi. Ya kalaupun tidak, ya kita ambillah. Misalnya untuk jalan, stop mungkin pembangunan atau peningkatan jalan. Lakukan saja misalnya, anggarkan buat pemeliharaan jalan supaya tong ancur ting jalannya. Jadi mau enu bolong langsung dipelihara gitu kan. Mungkin itu tidak akan terlalu besar makan uangnya. Tapi untuk pembangunan yang besar-besar, proyek-proyek besar-besar, jangan dululah. Dalam kondisi seperti ini kembalikan dulu nih APBD ke titik nol dulu. Madlani, Harapan Rakyat, Pangandaran.